94,4 FM Pro 1 LRI Makassar. Kanal Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar ya. Kembali saya Arti Alfian menyapa Anda di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini Selasa 23 Agustus 2022. Dan kami informasikan di ruang dengar Anda kalau kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi saat ini merupakan kelanjutan ya dari opini publik Lintas Makassar pagi tadi dari pukul 7 ya hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, di mana tadi kita sudah menerima semua pendapat Anda, menerima komentar Anda, menampung setiap komentar Anda terkait dana desa. Dan inilah yang akan kembali kami bahas pendengar di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi seputar dana desa ya, efektivitas dana desa untuk kesejahteraan. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu satu informasi dari reporter RRI Makassar ya, sebelum kita berbincang dengan narasumber kita di saat ini. Informasi terkait dana desa bersama dengan rekan reporter Iin Nur Fahraini. Dan pendengar, sejak dikucurkan sejak 8 tahun yang lalu ya, dana desa ini diharapkan tetap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, yakni dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Di mana sejak tahun 2015 yang lalu ini, artinya sudah sekitar 8 tahun ya, anggaran diberikan kepada desa yang dikelola oleh pemerintahan desa, dengan tujuan atau dengan harapan untuk memperbaiki infrastruktur desa serta pengembangan ekonomi masyarakat di desa. Salah satunya dengan menghadirkan badan usaha milik desa ya. Dan saat ini kami sudah bersama dengan narasumber kita yang pertama, ada Ibu Sri Rahayu Usmi selaku Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Sri Rahayu Usmi. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah memberikan ruang untuk bisa berdiskusi, menyampaikan aspirasi barangkali dan berbagi pengalaman. Iya, apa kabar ini saat ini Ibu Sri Rahayu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan coba bahas seputar efektivitas dana desa untuk kesejahteraan ini Ibu Sri Rahayu Usmi. Nah, kita akan ketahui bersama kalau pemerintah pusat ini sudah menggelontorkan dana yang lumayan besar ya Ibu Sri ya untuk desa demi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat peruntukan dana desa ini Ibu Sri Rahayu Usmi? Ya, terkait peruntukan dana desa memang ada skala prioritas yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah terkait bagaimana pengelolaan dana desa dan diarahkan kemana dana-dana tersebut. Iya. Terus kemudian terkait dana desa, saya pikir bahwa ini memang sejak beberapa tahun sudah tergelontorkan, ini memberikan manfaat yang luar biasa buat masyarakat. Jadi pada prinsipnya bahwa dana desa ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena perlu dipahami dan diketahui bahwa dana desa ini bukan dana yang diperuntukkan untuk kepala desa, tapi peruntukannya untuk kesejahteraan masyarakat. Lantas seperti apa ini pengelolaan dana desanya sehingga peruntukannya ini memang tepat sasaran ini menurut Anda Ibu Sri Rahayu? Iya, terima kasih banyak. Jadi saya bilang bahwa ini tepat sasaran satu. Terkait COVID kemarin, ini kan kita berbicara terkait COVID. Beberapa tahun ini kan kita terkena COVID dengan hadirnya dana desa itu ya. Memberikan BLT kepada masyarakat, ini juga adalah salah satu cara. Kemudian pemerintah memberikan hal yang luar biasa kepada masyarakat. Yang kedua, dengan hadirnya hal-hal yang mungkin memberikan kontribusi hebat terkait bagaimana kelancaran vaksin-vaksin di desa. Ini juga tidak terlepas bahwa ini peranan penting dari teman-teman kepala desa melalui dana desa.
Jadi menurut Anda selain infrastruktur ini, penggunaan anggaran dari dana desa ini juga sangat membantu masyarakat khususnya selama pandemi COVID-19 ya, Ibu Sri Rahayu ya? Iya, sangat-sangat membantu. Mhm. Lantas pengawasan dana desa seperti apa ini yang bisa dilakukan khususnya dari pihak DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Sulsel ini, dari Anda sendiri seperti apa proses Iya. pengawasannya? Ya, jadi untuk pengawasan itu kami selalu mengedukasi teman-teman untuk mengelola dana desa sesuai dengan apa yang menjadi juknis. Mhm. Karena pengelolaan dana desa itu memang sudah ada juknis yang ditentukan terkait pelaporan, penganggaran dan sebagainya. Semuanya itu sudah ada juknis yang kemudian harus dilakukan oleh teman-teman kepala desa, di mana nantinya ini pengelolaan dana desa itu ya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mhm. Jadi memang sudah ada juknisnya ya untuk setiap pengelolaan dari anggaran desa ini ya, Ibu Iya. Sri Rahayu. Ya, sama kan terkait misalkan 40% itu untuk BLT, Iya. 20% ketahanan pangan, selebihnya itu digunakan untuk apa? Itu memang sudah ada yang mengatur bahwa pengelolaan dana desa ini untuk tahun ini karena masuk Covid misalnya, ini pengelolaannya diarahkan ke sini, diarahkan ke sini, diarahkan ke sini. Mhm. Jadi yang boleh dikatakan pelaporannya ini yang paling penting ya supaya boleh dikatakan ada transparansi lah terkait anggaran dana desa ini, Ibu Sri Rahayu Usmi. Ya, terkait pelaporan pasti ada karena pengelolaan apapun itu bentuknya, di setiap pengelolaan dana itu pasti ada LPJ. Terkait transparan ya pastilah teman-teman transparan dalam hal kemudian pertanggungjawaban. Mhm. Lantas bagaimana ini dari pihak DPD sendiri melihat ya, salah satu anggaran ini untuk dana desa peruntukannya misalnya di bidang infrastruktur. Apakah dari pihak DPD ini sendiri ini langsung terjun langsung ini melihat kondisi sebelum dan setelah pemberian anggaran begitu yang ada di desa-desa? Kita lihat dari segi jalan-jalan yang ada di desa atau seperti apa ini, Ibu Sri Rahayu? Iya. Jadi izin menyampaikan bahwa DPD itu mempunyai DPC. Ada, oke. DPC itu mempunyai DPK, sehingga ini adalah satu mata rantai yang tidak bisa terpisahkan. Iya. Terkait kemudian bagaimana pengelolaan, apakah kegiatan itu sudah dilaksanakan, insya Allah kami update ini selalu solid. Terkadang melihat, oh apalagi yang menjadi kendala, apalagi yang harus dilakukan. Nah, teman-teman DPC juga ini adalah kepala desa yang kemudian aktif melihat inspirasi atau apa yang menjadi masalah-masalah di desa. Jadi kalau dibilang bahwa kita turun, insya Allah kita selalu ketika kita kunjungan kerja, kita bertanya kira-kira desa apa lagi yang bisa kita kunjungi, seperti itu. Mhm. Nah, ini kan pengucuran dana desa atau anggaran untuk desa sudah dimulai sejak tahun 2015 ya oleh pemerintah pusat, Ibu Sri Rahayu Usmi. Sejauh ini Siap. Anda melihat apakah anggaran yang diberikan atau diperuntukkan kepada desa ini sudah memberikan kesejahteraan langsung kepada masyarakat ini selama 8 tahun pemberian anggaran dana desa ini, Ibu Usmi? Iya, secara umum saya mau sampaikan bahwa ini memberikan manfaat luar biasa. Kenapa? Dengan adanya infrastruktur, baik itu jalan dan sebagainya, itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Jalan-jalan yang kemarin tidak bisa dijalani untuk membawa hasil-hasil bumi, sekarang kan dengan hadirnya dana desa itu memberikan kontribusi yang luar biasa. Dengan hadirnya infrastruktur yang baik, saya yakin dan percaya bahwa tingkat perekonomian masyarakat itu akan menjadi luar biasa. Dan memang ini terlihat ya sejauh ini selama kurang lebih 8 tahun ya sejak digulirnya penganggaran dari dana desa ya, Ibu Sri ya. Iya, itu tidak bisa dipungkiri bahwa dengan hadirnya dana desa itu sebenarnya membantu pemerintah dalam hal bagaimana kemudian jalan-jalan yang dulunya tidak bisa dilalui. Taruhlah misalnya di satu wilayah itu adalah desa terpencil atau dusun terpencil. Lalu kemudian dengan hadirnya dana desa mungkin membuat infrastruktur jalan, akhirnya masyarakat bisa kemudian mengeluarkan hasil-hasilnya untuk kemudian dijualkan. Saya pikir ini salah satu cara bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi boleh dikatakan peruntukan dari dana desa ini terkait infrastruktur jalan sangat memudahkan masyarakat, khususnya masyarakat desa yang mungkin ingin menjual hasil buminya ya, hasil panennya ke kota seperti itu ya.
Ibu Iya, Sri ya. betul sekali Bu. Mhm. Lantas kalau Anda melihat seperti apa tantangan terbesar dalam pengelolaan anggaran desa saat ini, Ibu Sri? Iya, terkait pengelolaan dana desa ya apapun itu konteksnya bahwa setiap pekerjaan itu ya pastinya apa ya menuai risiko. Iya. Taruhlah misalnya teman-teman dalam hal pengelolaan dana desa, terkadang ada hal yang tidak nyaman yang mungkin kemudian ada semacam orang yang masuk ke desa lalu kemudian melihat bahwa pekerjaannya seperti ini terkadang kan tidak mengkonfirmasi apa betul ini pengelolaan dana desa sehingga terkadang dimasukkan dalam pemberitaan yang tidak nyaman. Seharusnya kan menurut saya mohon maaf sekali setidaknya dikonfirmasi dulu apakah ini adalah merupakan kegiatan dana desa karena kami ya dari Asosiasi Pemerintah Desa terkadang mendengarkan curhatan teman-teman, Bu Ketua, ini ada loh pekerjaan saya, tapi ini swadaya Bu Ketua, terus kemudian yang ini yang dilakukan, tapi ini yang difoto Bu Ketua, ini loh Bu Ketua ada sirtu yang berhamburan di sini, padahal ini sebenarnya punya masyarakat yang bukan hal yang dikelola oleh dana desa seperti itu, sehingga memang satu hal mungkin yang saya mau minta bahwa dana desa ini memang seksi. Ini ibaratkan perempuan cantik desa sehingga semua mata melirik. Iya. Karena memang bahwa dana desa ini hal yang sangat luar biasa. Tapi kami berharap bahwa terkait pengelolaan dana desa, saya yakin teman-teman kepala desa akan memanfaatkan dengan baik dan tidak akan teman-teman berniat untuk bagaimana peruntukan dana desa ini disalahgunakan. Jadi boleh Itu dikatakan barangkali. ini Ibu Sri terbesar dalam pengelolaan dana desa adalah pendapat dari masyarakat itu sendiri ya. Ada Iya, betul. sedikit yang mungkin tidak sampai ada sedikit hal yang ini bisa dibesar-besarkan, ini juga sebenarnya menjadi kekhawatiran bagi seluruh aparat desa ketika ingin menggunakan anggaran desa tersebut. Dan peruntukannya sebenarnya untuk masyarakat desa itu sendiri ya, Ibu Sri ya. Iya, ya termasuk infrastruktur kan Dek. Taruhlah misalnya Muhammad sekali Bu, kalau misalkan infrastruktur kemudian kita buat, pastinya itu bukan hanya untuk pribadi pemerintah desa, tapi seluruh masyarakat, bahkan lintas masyarakat, lintas desa ataupun kabupaten bisa melalui itu. Jadi hingga sekarang ini tetap selalu ada pro dan kontra ini terkait anggaran desa, khususnya penyampaian dari masyarakat itu sendiri ya? Iya, terkadang mereka terkadang ada masyarakat yang datang. Ya, kadang juga saya menerima telepon, Ibu Ketua izin saya mau menyampaikan ini. Oh iya Pak, coba dikonfirmasi dulu kepala desanya. Sambil saya juga mengkonfirmasi kepada kepala desanya. Kita pertemukan, terus kemudian saling menjelaskan. Saya pikir ini adalah salah satu cara juga bagaimana kemudian menyelesaikan masalah ini yang tidak menghadirkan masalah. Jadi tantangannya seperti itu. Maksudnya tidak semuanya itu misalnya pemberitaan sudah dikeluarkan. Tidak mungkin pemberitaan yang hari ini dibaca lagi sama masyarakat sehingga tantangannya adalah bagaimana kemudian kita harus membuktikan bahwa hal ini hal yang benar seperti itu. Lantas solusi yang dihadirkan ini khususnya dari pihak DPD sendiri? Ya, makanya setiap kegiatan-kegiatan teman kepala desa kami meminta untuk transparan terkait kegiatan. Di mana setiap kegiatan dana desa itu kami minta untuk di-share baik dari FB maupun statusnya. Kenapa? Ini membuktikan bahwa teman-teman kepala desa sudah melakukan pengelolaan dana desa dengan baik. Baik. Nah, kalau berbicara dengan penggunaan anggaran dana desa ya Ibu Sri Rahayu Usmi ya, yang paling sangat terlihat ini secara kasat mata itu adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ini kan bisa dilihat dari lorong ke lorong. Kalau tadi pendengar kita, karena memang tadi ini Bu Sri kami buka komentar ya dari pukul 7 hingga pukul 8 tadi, ada yang beranggapan kalau dulu itu masyarakat untuk membeli kebutuhannya sehari-hari di pasar itu biasanya ada hari-hari tertentu, hari pasar katanya ya, yang ada di desa-desa. Tetapi semenjak adanya anggaran desa ini, maka pembangunan infrastruktur jalan-jalan, ini bahkan penjual ikan, penjual sayur ini dengan menggunakan motor ya, sudah setiap hari bisa masuk desa ya. Jadi ini sangat terlihat ya, Ibu Sri Rahayu ya. Iya, yang kedua bukan hanya infrastruktur dengan hadirnya BUMDes itu sebenarnya
ketika pengelolaannya dengan baik, saya pikir ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taruhlah misalnya di dalam satu desa itu menghadirkan BUMDes yang produk lokal masyarakat. Tinggal bagaimana kemudian BUMDes ini mencari pasaran sehingga apa yang dilakukan masyarakat itu bisa dipasarkan keluar, sehingga menghadirkan sebuah pekerjaan yang kemudian mungkin ibu-ibu rumah tangga bisa melakukan itu. Tinggal bagaimana kemudian BUMDes ini mencari pemasaran seperti itu. Jadi selain infrastruktur juga terkait BUMDes. Saya lihat ada dua ini dengan hadirnya dana desa. Menghadirkan badan usaha milik desa ya? Iya, benar. Oke. Jadi harapannya ini apakah memang sudah dibicarakan juga ini dengan pihak-pihak terkait sehingga masyarakat desa yang memiliki atau sudah panen seperti itu bisa langsung boleh dikatakan langsung saja datang ke BUMDes tersebut, ada pihak yang langsung menampung seperti itu atau bagaimana ini Ibu Sri Rahayu? Jadi memang kita updasi Sulsel ini di setiap 3 bulan atau 6 bulan kami melakukan rapat kerja. Dari hasil rapat kerja itu kami mengambil sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan itu kami melihat ternyata kami harus berkomunikasi dengan kementerian apa. Taruhlah kemarin terkait pupuk. Halo? Iya, silakan Ibu Sri Rahayu. Iya. Taruhlah misalnya terkait pupuk kemarin ya. Setidaknya kami harus berkomunikasi dengan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa pupuk seperti ini. Terus kemudian terkait hasil bumi yang kemudian terkadang masyarakat mengeluhkan kok bisa ya kita luar biasa melakukan ini tapi pembeliannya seperti ini, sehingga solusi-solusi itu kemudian kami bawa ke kementerian. Itu seperti itu. Jadi memang sudah ada pembicaraan dengan pihak-pihak yang terkait ya untuk mendukunglah kesejahteraan dari masyarakat desa itu sendiri. Dan yang bisa juga dipetik saat ini sejak dikucurkannya dana desa selalu ada pendampingan dan pengawasan ya dari DPD pastinya ya. Iya. Jadi terkait pendampingan dan pengawasan kemarin itu kan ada TP4D dari Kejaksaan. Terus kemudian ini kan tetap ada pendampingan walau dengan konteks yang berbeda. Saya pikir bahwa teman-teman dalam hal pengelolaan dana desa itu sangat-sangat memperhatikan apa yang menjadi nomenklatur. Ada nomenklaturnya. Dan mungkin juga ini menjadi bahan pelajaran juga ya Ibu Sri Rahayu karena seperti yang kita ketahui bersama ini banyak hal-hal permasalahan juga yang sudah dirasakan oleh desa. Ada banyak kepala desa yang akhirnya ditangkap atau seperti apa begitu ya. Jadi ini juga perlu dicarikan solusi sehingga para aparat desa juga ini bisa boleh dikatakan ini mempergunakan anggaran dengan sebaik-baiknya ya sehingga diharapkan tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini ya. Iya, jadi untuk meminimalisir hal seperti ini, itu kan proses itu kita tidak bisa hindari. Makanya saya sampaikan teman-teman satu, ketika masuk tahun anggaran baru, cobalah lakukan penyuluhan hukum. Sehingga memang hal-hal yang terkait dana desa itu dibicarakan di situ. Setelah itu di akhir tahun itu lakukan monep. Sehingga kita mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi, sehingga kita mencarikan solusinya. Itu kami sudah sampaikan ke DPC untuk melakukan itu. Termasuk kami meminta untuk pendampingan, karena memang bahwa Jamdatun juga sudah mengeluarkan terkait pendampingan dana desa. Jadi saya sampaikan teman-teman bahwa satu, pendampingan itu setidaknya kita yang tidak paham terkait hukum itu dengan hadirnya Datun itu kita bisa bertanya seperti apa itu hukum ketika kita melakukan ini dan bagaimana solusinya. Jadi saya bilang ke teman-teman lakukan pencegahan. Setidaknya karena nomenklatur ini selalu berubah, bagi teman-teman kepala desa mungkin mohon maaf sekali dengan background yang berbeda, mungkin salah menafsirkan sehingga saya sampaikan ke DPC, setidaknya kalau ada misalkan juknis yang baru, aturan yang baru diduduk bersamakan, sehingga jangan sampai bahwa ini menjadi pemahaman yang prematur. Jadi memang sangat penting ini pendampingan ya untuk pengelolaan anggaran desa ini, Ibu Sri Rahayu.
Kami juga mengundang partisipasi Anda pendengar yang ingin bertanya langsung ya dengan narasumber kita. Ada Ibu Sri Rahayu Usmi selaku Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Sulawesi Selatan. Kami nantikan line telepon di 0821 3333 9440 dan di nomor yang sama Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Nah, saya juga ingin bertanya nih Ibu Sri Rahayu, apakah penggunaan anggaran desa ini, kalau tadi Ibu Sri sudah menyebutkan terkait pembangunan infrastruktur jalan, kemudian selama pandemi juga ini dialihkan ke hal yang tersebut. Apakah dalam proses pelatihan-pelatihan di semua bidang ini bisa juga penggunaan anggaran desa tersebut ini? Iya, terkait pemberdayaan kan juga ada di situ. Oh, ada di juga dalamnya. ya, Ibu. Iya. Seperti apa ini misalnya? Sudah adakah kegiatan-kegiatan yang sudah langsung terlihat ini yang dilakukan oleh desa-desa yang ada di Sulawesi Selatan? Iya, terkait pemberdayaan barangkali satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa setiap saat teman kepala desa mengedukasi masyarakat dengan hadirnya taruhlah pertemuan-pertemuan rutin, terus kemudian mengundang masyarakat. Setidaknya itu adalah sebuah proses pemberdayaan yang mengajarkan kepada teman-teman bahwa seperti ini loh konteksnya, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa seperti ini loh konteksnya. Karena memang dengan hadirnya dana desa ini banyak hal yang berubah di masyarakat. Baiklah. Yang terakhir ini mungkin Ibu Sri Rahayu Usmi, ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh aparat desa, bahkan kepada seluruh masyarakat desa terkait anggaran desa ini untuk kesejahteraan lah, seperti itu masyarakat desa yang ada di Sulawesi Selatan secara khusus. Silakan. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya kepada masyarakat. Terima kasih banyak, sudah luar biasa memberikan kontribusi yang hebat terkait bagaimana teman-teman kepala desa ini dalam hal pengelolaan dana desa. Kepada pemerintah desa, satu hal yang ingin saya sampaikan, dana desa adalah dana masyarakat yang harus peruntukannya diberikan kepada masyarakat. Olehnya mari kita mengelola dengan baik dan menghadirkan masyarakat dalam hal bagaimana kemudian merasa bahwa dana desa ini adalah bagian dari masyarakat. Itu barangkali. Dana desa adalah bagian dari masyarakat, ya. Oke. Itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Jadi intinya dengan keberadaan dana desa ini sudah sangat efektif untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat ya, selama kurang lebih 8 tahun sejak tahun 2015 ya Ibu Sri Rahayu ya. Iya. Setidaknya ada peningkatan kesejahteraan sayang dengan hadirnya dana desa ini. Dan hal nyata yang paling terlihat adalah infrastruktur jalan ini. Iya, infrastruktur jalan dan juga BUMDes. Ini sudah ada beberapa BUMDes yang kemudian baik itu BUMDes pariwisata, itu sudah berkembang luar biasa dengan hadirnya dana desa. Jadi boleh dikatakan dengan anggaran dana desa ini, maka pertumbuhan ekonomi di tiap desa ini bisa sangat sangat mudah nanti untuk meningkatkan ekonomi yang ada di desa ya. Iya, insya Allah. Makanya saya bilang sayang, kembali kita harus kepada pengelola BUMDes ini harus pintar-pintar mencari jaringan keluar supaya pengembangan BUMDesnya itu luar biasa. Karena dengan BUMDes berkembang dengan baik, saya pikir kesejahteraan masyarakat juga itu akan hadir dengan sendirinya. Proses alam itu tidak bisa dipungkiri. Kalau begitu sukses terus ini untuk setiap kegiatannya Ibu Sri Rahayu Usmi ya, terus mengedukasi baik itu kepada seluruh aparat desa dan juga masyarakat desa ya, sehingga penggunaan anggaran desa ini selalu tepat sasaran. Terima kasih waktunya Ibu Sri Rahayu Usmi. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita dengan narasumber kita yang pertama. Ada Ibu Sri Rahayu Usmi selaku Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Sulsel. Harapannya bersama ini dengan penganggaran dana desa ya, ada transparansi dan juga dengan adanya pendampingan dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak DPD, maka anggaran dana desa ini bisa langsung tepat sasaran kepada seluruh masyarakat yang ada di desa. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi.
kesempatan untuk bisa menebus dosaku kepadamu. Maafkanlah aku yang menyakitimu. Aku tidak pernah menyangka bisa begini. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Semua terjadi begitu saja, tak ada yang serius antara dia dan aku. Tidak ada cinta dan tak ada hati, hanya karena aku lelaki dan dia wanita. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Oh Dewi, dengarkanlah. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 oh. Dewi, kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 yeah. Aku cinta padamu sampai mati. Oh Dewi, belalah dadaku agar kau tahu, agar kau mengerti. Oh, 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 yeah. Sembilan 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini
masih terus setia bersama kami ya di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi hari Selasa 23 Agustus 2022. Dan kalau tadi kami sudah membahas ya seputar topik kita saat ini mengenai efektivitas dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa bersama dengan Ibu Sri Rahayu Usmi selaku Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan. Dan sesaat lagi kami akan terhubung dengan narasumber kita berikutnya ya. Kita akan coba mencari tahu seperti apa sebenarnya pengaruh ekonomi yang bisa terlihat dengan penganggaran dana desa yang sudah digelontorkan ini lumayan besar ya oleh pemerintah pusat sejak tahun 2015 yang lalu. Dan saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti ekonomi dari Institusi for Development of Economics and Finance (INDEF). Kita menyapa dulu. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Ahmad Heri Firdaus. Pagi. Sehat-sehat Pak? Iya. Alhamdulillah. Baik, ya. Baiklah Pak Ahmad Heri Firdaus, seperti yang kita ketahui bersama ya, kalau sejak dikucurkan sekitar 8 tahun lalu oleh pemerintah pusat ini, dan anggarannya ini tidak sedikit, lumayan besar ya terkait anggaran untuk dana desa. Nah, lantas seperti apa Anda melihat ini pertumbuhan ekonomi di tiap desa sejak peruntukan dana desa ini yang sudah diberikan sejak tahun 2015 yang lalu, Pak Ahmad Heri Firdaus? Ya, jadi kalau kita lihat rata-rata dana desa yang dikucurkan per tahunnya rata-rata itu mencapai lebih dari 60 triliun ya untuk 5 tahun terakhir ini. Kemudian sebelum 5 tahun terakhir ini ini udah masuk periode 5 tahun kedua ya kalau nggak salah. Jadi artinya tiap tahun terus meningkat nominalnya, tiap tahun meningkat dan menyentuh angka tahun ini 68 triliun kalau nggak salah, dan sudah terserap itu 50% lebih ya, 51%, 50% lebih lah. Nah, tentu kita melihat ya indikator yang disebut dengan indikator ekonomi di desa itu bagaimana perkembangannya, karena ini kan ada dana yang langsung turun ke desa, harapannya bisa meningkatkan kinerja perekonomian di desa. Utamanya adalah mengatasi persoalan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di desa, seperti kemiskinan, pengangguran, kemudian ketimpangan, kemudian akses terhadap usaha atau wirausaha di desa, kemudian akses permodalan dan sebagainya gitu ya. Nah, dana desa memang pertama kali untuk yang awal-awal itu diperuntukkan memang untuk katakanlah membangun infrastruktur desa, membangun konektivitas, karena itu penting di desa seperti itu. Nah, namun kalau kita kaitkan dengan kinerja ekonomi, contohnya rasio Gini di desa itu kan nampaknya memang belum terlalu banyak perubahan gitu ya. Kemudian juga dari sisi kemiskinan di desa itu juga inflasi di desa juga itu memang belum sejalan dengan apa yang telah digelontorkan sebagaimana yang disebut dengan dana desa itu. Artinya dananya masuk banyak tapi indikator-indikator yang terkait dengan perbaikan kesejahteraan ini memang sepertinya sulit ya, hanya mengandalkan dana desa gitu. Jadi itu yang menjadi catatan gitu. Lantas potensi ekonomi yang dimiliki tiap desa ini yang perlu dikembangkan menurut Anda seperti apa? Ya, tentu setiap desa ini punya potensi ekonomi yang berbeda-beda gitu ya, tergantung daerahnya seperti apa, maka potensinya apa gitu ya. Ada yang potensinya pertanian, perkebunan, perikanan, atau pertambangan. Nah, tentu ini harus disesuaikan dengan potensinya seperti itu. Nah, dana desa di sini kan intinya masuk untuk memberdayakan masyarakat desa. Karena kita tahu bahwa salah satu yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya ya kemampuan atau keterbatasnya SDM di desa, sehingga dana desa itu masuk untuk memberdayakan. Nah, memberdayakan apa ya? Diharapkan mereka bisa katakanlah
menjadi wirausaha di desa gitu ya, membuka usaha kecil ya, usaha kecil mikro di desa sehingga mereka bisa membangun perekonomiannya secara mandiri gitu ya ke depan. Jadi itu yang salah satu poin yang diharapkan adalah memberdayakan masyarakat desa, mengoptimalkan masyarakat desa agar bisa lebih produktif gitu ya, lebih produktif dan menghasilkan kontribusi pertumbuhan ekonomi di desa yang lebih tinggi seperti itu. Itu tentu itu harapannya. Namun kan harus ada semacam katakanlah kalau kita berbicara secara sektoral harus ada identifikasi dan pemetaan kira-kira potensi apa yang akan diusung, potensi sektor apa. Istilahnya kalau di istilahnya itu ada namanya one village one product. Jadi satu desa itu mengembangkan satu produk. Misalnya buah-buahan gitu ya, pisang misalnya atau apapun lah gitu. Nah ini yang misalnya satu desa ini punya potensi pisang, ya udah dari hulu ke hilirnya ini diupayakan bisa dioptimalisasi, misalnya dari perkebunannya, kemudian pasca panennya sampai ke industri pengolahannya, katakanlah menjadi supplier bagi industri besar, pabrik besar, namun bahan bakunya diambil dari desa tersebut. Jadi masing-masing desa harus sepakat dulu nih apa yang menjadi potensi atau sektor atau katakanlah tadi kalau one village ya, satu desa satu produk gitu ya. Nah apa setiap desanya apa? Nah nanti dari situ baru kan ada BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa ini kan skalanya desa dan skalanya katakanlah ya dia kecil. Nah bisa bermitra, bisa menjalin kemitraan dengan usaha besar, dengan pabrik-pabrik besar. Misalnya ada pabrik makanan yang terbuat dari pisang ya. Nah, bermitra dengan BUMDes sebagai suppliernya. Nah, ini kan jadi ada kepastian. Ya, ada kepastian penjualan bagi UMKM ataupun bagi BUMDes yang ada di desa gitu. Jadi kan selama ini menjadi hambatan UMKM kan adalah akses permodalannya terbatas, kemudian kepastian pasarnya. Jadi ketika kita mau berdagang, mau berbisnis dalam lingkup yang kecil, kita bingung nanti kalau udah ada produknya mau dijual kemana ya. Nah, dengan adanya kemitraan yang dijalin antara UMKM di desa ataupun BUMDes dengan pabrik-pabrik unit usaha besar, nah ini kan adanya keberlanjutan pemasaran yang lebih sustain seperti itu. Iya. Jadi nah, boleh di dikatakan, sisi lain juga, silakan di Pak. sisi lain, di sisi lain juga BUMS itu berperan untuk memberdayakan tadi, gitu, memberdayakan masyarakat desa. Memberdayakan. Jadi kalau boleh dikatakan ini sebenarnya di tiap desa ini memiliki potensi ekonomi yang luar biasa. Sudah ada ide ini misalnya dalam setiap desa, tetapi kurang SDM. Lantas ini menurut Anda Pak Ahmad Heri Firdaus untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa lebih diawali dengan pelatihan SDM ini, memberdayakan SDM yang ada di desa ya? Pak Ahmad Heri ya? Iya, betul. Jadi memang sudah ada ya setahu saya program-program untuk katakanlah penyuluhan gitu ya, bagaimana cara berwirausaha gitu. Tapi ya ini harus dilanjutkan, harus dikonkretkan. Jadi bukan cuma penyuluhannya aja, nanti udah dikasih penyuluhan ya terus praktek gitu, praktek sampai benar-benar menghasilkan dan menunjukkan kinerjanya seperti itu. Jadi program udah banyak ya. Ini kan dana desa udah 5 tahun yang kedua, artinya sudah programnya sudah runut, sudah banyak. Tinggal bagaimana tadi itu setiap desa harus punya satu produk unggulan ya, nggak usah banyak-banyak, satu atau dua saja, dan itu diperkuat strukturnya dari hulu ke hilir. Nah inilah yang menurut saya harus diperdalam lagi gitu ya. Tadi contohnya sebuah desa menghasilkan pisang atau apel. Nah ini kan bisa diolah menjadi makanan jadi, bisa produk-produk manufaktur ya. Nah tentu dengan bantuan atau dengan keterlibatan bermitra dengan unit usaha besar seperti itu. Baik. Itu yang ada yang sudah bergabung dengan kita ini. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Arti. Pak Niko Beni ya?
Siap. Oke, Pak Niko Beni yang ada di Makassar, silahkan. Kita saat ini bersama dengan Pak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti ekonomi dari Indef ini. Kita masih membahas seputar dana desa ya, Pak Niko Beni, silahkan. Ya, yang pertama selamat siang. Assalamualaikum buat Pak Firdaus ya. Ahmad Heri Firdaus. Ahmad Heri Firdaus, Pak Niko Beni. Pak Ahmad Heri Firdaus. Saya Niko Beni, Pak Ahmad. Ya, salam kenal Pak. Topiknya memang menarik ini Pak Ahmad. Hanya saya tidak panjang, saya ingin katakan bahwa program pemerintah itu sungguh baik dan menarik. Hanya implementasi program itu butuh pengawasan. Butuh pengawasan yang lebih ekstra ketat karena biasanya program itu baik, tapi kalau tidak diikuti dengan pengawasan-pengawasan yang baik oleh pemerintah, itu program itu sepertinya jalannya hanya setengah hati saja. Nah, kemudian saya baru monitor, tapi sepintas saya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Firdaus bahwa memang benar. Dana desa ini kan turun untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desa itu. Tentunya kita harus memperdayakan apa sumber daya alam yang ada di situ, itu benar. Nah, sehingga itu yang pertama, saran saya adalah edukasi kepada masyarakat desa setempat. Kadang-kadang kan aparat pemerintahnya sendiri kadang tidak paham itu, dana desa itu mau diapakan. Satu, kemudian kadang juga aparat di desa itu sungguh tak berdaya juga kalau masyarakatnya mengatakan seperti A, B, dan C misalnya, kadang-kadang pemerintahnya kalang kabut. Nah, karena masyarakatnya maunya ke hilir, aparat desanya mau ke hulu, kira-kira begitu. Sehingga ini yang harus betul-betul diberikan edukasi, kemudian memang harus diperhatikan, karena ini di samping membangun infrastruktur yang ada di desa itu, dana desa itu dana desa juga hadirnya BUMD di situ, badan usaha milik desa itu, menjadi prioritas, artinya memberdayakan lahan yang ada di situ, apa sih yang produktif di situ. Kemudian tugasnya di sana adalah bagaimana memasarkan produk itu, benar itu. Nah, hanya implementasinya kadang-kadang tidak paham saja. Ada aparat yang mungkin tidak paham tentang itu. Itu yang ketiga itu kadang-kadang juga ada ketergiuran dengan dana desa yang begitu banyak, itu juga menjadi membawa banyak korban itu. Sehingga pengawasan itu, kemudian edukasi, kemudian pedoman itu harus jelas kepada masyarakat yang ada di desa itu, khususnya desa itu, kemudian harus diklasifikasi. Diklasifikasi desa A misalnya. Jadi ada klasifikasi sehingga kita mengikuti terus itu, kemudian kita membuat grafiknya kira-kira. Grafiknya sehingga desa A ini dia berpotensi untuk apa, desa B dia berpotensi untuk apa. Sehingga benar-benar diawasi, kemudian desa A dan B ini tidak bertabrakan membuat produk yang sama, kira-kira begitu. Oke, beda produk. Pak Ahmad, ini hanya saran saja, mohon maaf Pak Ahmad dari Indef ya, Institusi for Development of Economics and Finance. Dari pengamat. Iya. Peneliti ekonomi. Ini nanti terakhir mungkin Mbak Arti. Iya. Iya, Pak Niko Beni. Yang saya mau bilang adalah aspirasi publik yang selalu kita diskusikan tiap pagi itu, paling tidak harus ada rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh RRI, kemudian disodor ke pihak-pihak terkait atau ke mana yang instansi yang terkait atau ke mana lembaga yang terkait, sehingga itu menjadi rekomendasi bahwa pendapat publik seperti ini kira-kira. Nah, lalu kemudian nanti itu dijalankan atau tidak dijalankan, tentunya ada regulasi di sana yang mengatur. Ada regulasi di sana yang mengatur. Paling tidak kan informasi publik itu atau ke opini-opini publik itu kadang-kadang memang liar, tapi biasanya juga menyentuh pada sasaran yang di topik sasaran atau topik yang kita angkat setiap pagi itu, Mbak Arti. Baiklah. Terima kasih sarannya Pak Niko Beni. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Perlu edukasi terkait pedoman-pedoman ya. Bisa langsung mungkin di komentar ini. Setuju ya.
setuju ya dengan pendapatnya Pak Niko Beni. itu bagus sekali. Memang harus pertama ya pengawasan ya, pengawasan pedoman itu secara tertulis mungkin sudah ada bagaimana cara menggunakan dana desa gitu ya. Cuma jangan sampai dana desa ini dihabiskan hanya untuk menjalankan program ya, karena setiap desa juga ada juga yang mereka bingung cara menggunakannya seperti apa agar tidak terjadi masalah seperti itu. Ada Nah, kekhawatiran sehingga juga ya Pak ada Ahmad ya. kekhawatiran nanti ini dipakai buat ini benar nggak ya, sudah baik nggak? Jadi artinya harus ada pendampingan juga perlu ada gitu ya, pengawasan. Nah, sehingga pemerintah desa ini lebih firm, lebih percaya diri dan lebih yakin gitu menggunakan dana desa untuk digunakan untuk menjalankan program-program yang sudah disusun. Nah, sehingga program-program ini nanti ada outcome-nya. Jadi kalau sudah misalnya ada penyuluhan atau pelatihan ya masyarakat agar mereka bisa berwirausaha katakanlah. Nah, jadi program itu kan sudah jalan, tapi outcome-nya apa? Keluarannya apa? Sehingga outcome-nya kan diharapkan maka masyarakat yang sudah ikut program pemberdayaan ini mereka bisa praktek terjun langsung ke lapangan gitu. Katakanlah memanfaatkan lahan-lahan yang masih nganggur untuk dijadikan lahan produktif. Kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya industri besar yang ada di daerahnya untuk menjadi untuk bermitra. Nah, ini kan perlu bridging ya. Nah, perlu jembatan. Nah, penjembatannya ini adalah ya bisa BUMDes ataupun pemerintah desa di situ gitu. Jadi jadi harus ada outcome-nya yang lebih terlihat ya, outcome yang lebih terlihat. Nah, ada yang menarik juga tadi nih Pak Ahmad Heri Firdaus dari Pak Niko Beni yang dikatakan dalam satu daerah kan antara desa satu dengan desa yang lainnya ini tidak terlalu berjauhan lah, boleh dikatakan seperti itu ya. Dan tadi juga Pak Ahmad Heri Firdaus mengatakan kalau misalnya dalam satu daerah apa yang paling potensinya, apa yang paling menonjol, misalnya pisang. Jadi dari hulu ke hilir ini produksinya pisang, baik itu mau dibuat cemilan atau menjadi produsen ya di desa tersebut. Nah, apakah ini bisa sama dengan potensi desa yang di dekatnya atau harus berbeda sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa berjalan lebih maksimal ini menurut Anda Pak Ahmad Heri? Ya, mungkin bisa saja sama ya. Katakanlah dalam satu kecamatan ada 5 desa yang memang sektor unggulannya sama gitu. Ya nggak apa-apa gitu ya. Asal nanti semuanya punya standar yang sama gitu. Punya standar sama, punya kualitas yang sama. Sehingga kelima desa ini bisa menjadi pemasok atau supplier bagi industri atau pabrik besar yang ada di kota tersebut misalnya. Nah, jadi kan ada kepastian market. Jadi setelah masyarakat atau petani di situ dia panen, dia nggak bingung lagi jualnya kemana, dan ada kepastian harga gitu. Kadang juga salah satu masalah ketika petani itu panen, harganya tahu-tahu jatuh. Nah, ini yang mendisinsentif petani, dia tidak mau atau dia tidak bersemangat lagi untuk bertani. Nah, ini iklim atau ekosistem dari bisnis itu juga kan perlu dijaga di setiap aspeknya supaya SDM yang ada terinsentif lah untuk terus mengembangkan usahanya. Iya. Nah, mungkin yang terakhir ini Pak Ahmad Heri Firdaus, last statement ya kebersamaan kita. Ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh aparat desa maupun masyarakat yang ada di desa yang tengah memonitor siaran kita, bagaimana anggaran desa yang sangat banyak ini, lumayan besar ini, betul-betul diperuntukkan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Silakan. Iya, jadi kalau saya melihat ya program-program selama ini sudah banyak dan cukup mewakili lah dan cukup representatif untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat gitu ya. Intinya ingin membangun dari desa, membangun dari pinggir ya, sebagaimana juga visi misi presiden. Nah, ini yang perlu diterjemahkan oleh kita bersama ya hingga ke tingkat desa, bagaimana sebenarnya menggunakan atau memanfaatkan program-program yang memang menjadi turunan dari pemerintah pusat seperti itu. Nah, sehingga nanti ada outcome-nya yang lebih terasa gitu ya. Nah, ini sehingga perlu ya program-program terus dijalankan. Nah, namun dengan katakanlah tambahannya nanti bagaimana evaluasinya. Nah, salah satu hal yang dievaluasi mungkin itu tadi outcome-nya ya. Jadi nanti setelah
contohnya setelah masyarakat mengikuti program pelatihan atau penyuluhan, nanti masyarakat ini atau seorang ini dia ada dampaknya nggak terhadap katakanlah usahanya gitu, kegiatan usaha dan seterusnya. Jadi memang harus ada evaluasi pemantauan ataupun pendampingan ya secara lebih mendalam lagi sehingga outcome-nya lebih terasa. Iya. Baik. Terima kasih untuk waktunya Pak Ahmad Heri Firdaus sudah bersama kami di RRI Makassar ya. Sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian pula perbincangan kita tadi ya dengan Pak Ahmad Heri Firdaus selaku peneliti ekonomi dari Institusi for Development of Economics and Finance INDEF ya, yang sudah hadir juga berbincang dengan kita bersama bagaimana melihat potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap desa sehingga anggaran dana desa yang begitu besar ini bisa betul-betul dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Dan tadi juga kita sudah bersama dengan Ibu Sri Rahayu Usmi selaku Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Abdesi Sulsel, di mana pihak DPD pun ini terus mengawasi ya aparat desa, pemerintah desa dan masyarakat desa sehingga penggunaan anggaran desa ini bisa tepat sasaran, menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat desa. Dan baiklah, kami juga ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya. Dan saya akhiri kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini 23 Agustus 2022. Saya Arti Alfian bersama dengan pengarah acara rekan Hayati dan juga ada Ivon di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.